Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Mega Saskia, saya absen 20 dari 11 TKJ 1. Pada video kali ini kita akan belajar tentang villain dan ranking. Jadi di sini ada 9 pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu konsep villain, yang kedua konfigurasi villain, terus yang ketiga ada trunk, keempat ada allow trunk, yang kelima trunking pada MLS, yang keenam dynamic trunking protocol, dan yang ketujuh konfigurasi dynamic trunking protocol. 8 on take dan take. Yang kesembilan ada native villain. Yang pertama, kita akan membahas apa itu VLAN. VLAN atau Virtual Local Area Network adalah metode membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang lebih kecil. Untuk fungsi VLAN di sini ada dua, yaitu manajemen dan memecah broadcast domain. Contohnya, yaitu di sini ada 9 PC dan 1 switch. Di sini kita akan membagi menjadi 3 divisi. Ini yang pertama ada divisi A, divisi B, dan divisi C. Setiap device memiliki IP yang berbeda-beda. Di sini pada device A kita beri nama VLAN 10 dan kita beri IP 192.168.1.0/24. Dan pada device B kita kasih VLAN 20 dengan IP 192.168.2.0/24. Pada device C, kita beri nama VLAN 30 dengan IP 192.168.3.0/24. Nah, kemudian semua PC-PC ini akan terhubung ke switch. Di sini, PC1 akan terhubung ke switch, PC2 akan terhubung ke switch, PC3 akan terhubung ke switch, begitu juga dengan PC-PC yang lain. Setiap device pasti membutuhkan bandwidth yang berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan bandwidth-nya. Di sini, device A akan diberi bandwidth, misalkan 10 Mbps. Dan pada device B kita beri 20 Mbps. Dan pada device C kita beri 30 MB. Jadi, itulah fungsi yang pertama yaitu untuk manajemen jaringan. Lanjut ke fungsi yang kedua yaitu memecah broadcast domain. Kita ulas kembali, broadcast domain adalah mengirim paket ARP ke semua device yang terhubung. Contohnya di sini PC 1, 2, dan 3. PC ini PC1 akan mengirimkan paket ke PC2. Nah, PC1 akan mengirimkan ke switch terlebih dahulu, lalu dari switch akan mengirimkan ke PC2 dan PC3. Tapi, paket ini tidak akan terkirim ke PC lain selain PC2 dan 3. Karena sudah berbeda device. Jadi, itulah fungsi yang kedua, yaitu untuk memecah broadcast domain. Selanjutnya, kita akan belajar mengkonfigurasi VLAN di aplikasi Packet Tracer. Di sini kita siapkan 6 PC. Setelah kita beri 6 PC, kita tambahkan juga 1 switch. Nah, di sini kita akan menghubungkan menggunakan kabel automatic. Kemudian kita akan membuat blok VLAN dan di sini kita beri blok
dengan cara ini. Kita klik di Draw Rectangle. Di sini kita beri blok VLAN. Di sini kita misalkan pada VLAN 10 kita beri IP 192.168.1.0/24. Nah, kemudian di blok 2 kita beri IP 192.168.2.0/24. Kemudian di sini juga kita beri nama VLAN 10. Di sini VLAN 20. Lanjut, kita akan mengkonfigurasikan PC-PC ini. Langsung saja kita klik PC, lalu ke menu desktop, kemudian kita pilih IP configuration. Kita isikan IP-nya, yaitu pada VLAN 10 PC yang pertama, yaitu kita beri IP 192.168.1.1. Kemudian di sini juga kita isikan subnet masknya, yaitu 255.255.255.0. Kita lanjutkan juga ke PC-PC selanjutnya. Untuk PC yang kedua yaitu 192.168.1.2 dengan subnet mask yang masih sama, yaitu 255.255.255.0. Kita lanjut ke PC berikutnya. Di sini IP-nya 192.168.1.3 dengan subnet mask 255.0. Kemudian kita lanjut ke VLAN 20. PC pada VLAN 20 karena sudah berbeda blok network, kita ganti IP-nya, yaitu kita akan mengganti IP-nya menjadi 192.168.2.1. Maaf, di sini 1.4. Di sini IP-nya yaitu 192.168.1.4 dengan subnet mask yang masih sama, yaitu 255.255.255.0. Kita lanjutkan ke PC 4. Di sini IP-nya 1.5 subnet mask. Lalu kita lanjut ke PC 5. Di sini 1.5. Selanjutnya, kita akan mengkonfigurasikan switch untuk menambahkan VLAN. Kita tambahkan VLAN 10 terlebih dahulu. Kita klik switch, kita masuk ke CLI, lalu di sini kita enter saja. Kita masukkan perintah enable, kemudian CONFT untuk masuk ke mode global configuration. Kemudian kita ketikkan lagi VLAN 10, enter, lalu kita beri nama name. Ini saya menggunakan nama A, enter, kemudian kita ketikkan exit. Nah, untuk cek VLAN ini sudah masuk atau belum, kita bisa cek dengan perintah do show VLAN brief. Di sini VLAN sudah terdaftar. Interface-nya belum terdaftar di dalamnya.
Jadi, jika kita mengirimkan paket ke semua VLAN ini atau perangkat-perangkat lain masih bisa menerima karena masih belum terpisah. Nah, kita akan menambahkan interface 1-3 ini ke dalam VLAN 10 dengan cara masuk ke interface-nya dengan perintah kemudian kita ketikkan switch port mode akses. Kita ketikkan lagi switch port akses VLAN 10. Kemudian exit. Kita lakukan juga ke interface berikutnya, yaitu kita ketikkan lagi interface FA0/2, enter, switch port akses VLAN 10. Maaf, ternyata ada typo. Switch port akses VLAN 10, kemudian enter, switch port akses VLAN Maaf teman-teman, di sini terlewat satu perintah. Kita ulang saja, interface FA0/2. Kemudian kita tambahkan perintah switch port mode akses. Kemudian switch port akses VLAN 10. Nah, di sini kita keluar, exit. Lalu tambahkan juga interface FA0/3. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 10, kemudian exit. Setelah kita masukkan semua interface-nya, kita cek lagi dengan perintah do show VLAN brief. Nah, di sini bisa dilihat untuk VLAN A dengan interface FA0/1, 0/2, dan 0/3 sudah terdaftar. Selanjutnya, kita akan mengkonfigurasikan VLAN B atau VLAN 20. Kita masuk ke di sini ada cara cepat untuk menambahkan VLAN 4 sampai. Nah, di sini ada cara cepatnya untuk menambahkan VLAN 4 sampai 6, yaitu dengan cara ketikkan interface range FA0/4 sampai 6. Nah, di sini kita masukkan perintah interface range FA0/4 sampai 6.
Kemudian kita lanjutkan dengan switch port mode akses. Di sini setelah interface range FA 0/4 sampai 6, kita masukkan switch port mode akses. Kemudian kita masukkan switch port akses VLAN 20. Lalu setelah kita menambahkan interface ini, kita coba cek dengan perintah do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN B dengan interface FA 0/4, 0/5, dan 0/6 sudah ada dan sudah aktif. Lalu kita coba cek kirim surat dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini sudah successful. Kita coba lagi dari PC 3 ke PC 4. Nah, di sini sudah berhasil karena masih satu network. Kita coba mengirimkan pesan ke berbeda network. Misalkan di sini dari PC 0 ke PC 3. Di sini masih in progress dan valid karena berbeda blok network. Kita akan cek apakah saat kita mengirim paket ARP dari PC 1 ke PC 2, apakah PC 4 bisa menerimanya. Kita coba dari PC 0 ke PC 1. Nah, di sini sudah ada ICMP yang berarti PC 1 pernah berkomunikasi dengan PC 2. Untuk menghapusnya bisa dengan klik switch. Lalu ketikkan exit terlebih dahulu. Lalu ketikkan show MAC strip address strip table. Lalu cek lagi dengan show MAC address. Kemudian setelah kita masukkan perintah show MAC address table, kita juga masukkan perintah clear MAC strip address strip table. Nah, selanjutnya kita cek lagi dengan show MAC address table. Ini sudah kosong yang tandanya sudah terhapus. Lalu kita reset di mode real time. Lalu masuk ke mode simulation. Di sini bisa dilihat masih ICMP walaupun sudah clear MAC address table. Kita bisa ke PC. Kemudian ke command prompt, lalu ketikkan ARP min A, ARP spasi min A. Hapus dengan perintah ARP spasi min D. Nah, kita cek lagi ARP min A. Nah, di sini sudah terhapus dan di sini sudah terkirim paket ARP. Di sini ya teman-teman. Lalu kita kirimkan paket dari
PC1 ke PC2. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa PC1 sudah mengirimkan paket ARP. Nah, kita bisa lihat bahwa PC1 sudah mengirimkan paket ARP. Lalu, PC1 akan mengirimkan ke switch. Dan switch akan mengirimkan ke PC2 dan PC3. Tetapi tidak akan mengirimkan ke PC3, 4, dan 5 karena sudah berbeda network. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwa PC2 atau PC yang ketiga ini tidak menerima pesan dari PC0 karena PC2 ini bukanlah IP yang dituju oleh PC0. Karena yang dituju adalah PC1, dan di sini yang dituju adalah PC1. Kemudian kita lanjutkan, PC1 akan mengirimkan lagi ke switch. Dari switch akan mengirimkan lagi ke PC0. Ini dari PC0 sudah mengirimkan ICMP atau paket ping. Kemudian PC1 akan mengirimkan lagi ke switch. Dan switch akan mengirimkan ke PC1. Lalu PC1 akan mengirimkan lagi ke switch, dan switch akan mengembalikannya lagi ke PC0. Nah, di sini hasilnya akan successful. Nah, jadi seperti itulah VLAN dalam paket tracer. Jadi, jika kita mengirimkan paket ARP dari PC1 ke PC2, yang akan menerima yaitu PC yang berada dalam satu VLAN saja, dan VLAN yang lain tidak akan menerimanya. Selanjutnya, kita akan membuat topologi dua ruangan. Kita akan menambahkan 6 PC lagi dan 1 switch. Setelah kita tambahkan 6 PC, kita juga tambahkan 1 switch. Kita hubungkan lagi menggunakan kabel automatik. Nah, di sini kita juga akan membuat blok network seperti tadi. Nah, di sini kita juga pisahkan antara ruang 1 dan ruang 2. Di sini kita juga beri IP. Di sini kita masih sama VLAN 10. Di sini VLAN 20. Kemudian di sini IP-nya masih sama 192.168.1.0/24. Yang satunya VLAN 20 kita beri IP 192.168.2.0/24. Lanjut, kita akan mengkonfigurasikan PC-PC ini dari PC6. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan PC-PC ini dari PC6 sampai PC11. Kita klik PC6, desktop, lalu kita pilih IP configuration. Di sini pada PC6 kita beri IP 192.168.1.4. Di sini kita isikan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian pada PC7 kita sama seperti tadi, pilih IP configuration, lalu kita isikan 192.168.1.5. Di sini kita juga masukkan subnet masknya. Lanjut ke PC yang ke-8. Kita berikan IP
192.168.1.5 titik 6. Kita masukkan juga subnet masknya. Kemudian pada PC 9 kita bedakan IP-nya dengan PC yang pada VLAN 10 karena ini berbeda network. Pada PC 9 kita beri IP, pada PC 9 ini kita berikan IP 192.168.2.4. Kita samakan subnet masknya. Kemudian pada PC 10 kita beri IP 192.168.2.5 dan subnet mask. Kemudian di PC 11 kita berikan IP 192.168.2.6. Sini kita berikan subnet masknya. Nah, di sini kita akan belajar mode terang dan mengkonfigurasikan switch-nya. Kita hubungkan switch 1 dan switch 2 dengan kabel automatic. Kemudian, kita akan mengkonfigurasikan kedua switch. Kita mulai masuk ke CLI. Kemudian kita enter saja. Kita masukkan perintah enable CONF spasi T untuk masuk ke mode global configuration. Kemudian, kita ketikkan VLAN 10 name. Di sini kita masih sama menggunakan nama A. Enter. Kemudian exit. Langsung saja kita lanjut, kita masukkan VLAN 20, name, B, exit. Lalu kita cek apakah sudah masuk atau belum dengan ketikan do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN A dan VLAN B, namun belum ada interface-nya. Kita akan mengkonfigurasikan dengan cara cepat. Ketikkan saja interface range FA 0/1 sampai 3. Enter. Kemudian kita ketikkan switch port mode access. Lalu switch port access VLAN 10. Kemudian exit. Kita lanjutkan masukkan interface untuk VLAN 20. Interface FA 0/4 sampai 6. Interface range FA 0/4 sampai 6. Kemudian enter, lalu masukkan switch port mode access. Lalu masukkan juga switch port access VLAN 20. Kemudian exit, lalu kita cek dengan perintah do show VLAN brief. Nah, di sini interface-nya sudah terdaftar semuanya. Kemudian kita akan mengkonfigurasikan terang agar bisa saling terhubung antara ruang 1, di sini ruang 1, dan ruang 2. Dan kabel ini yang dinamakan terang, kita berikan tanda di sini, kita tulis terang. Nah, di sini. Di sini kita akan mengkonfigurasikan switch pada ruang pertama terlebih dahulu. Klik switch, lalu masuk ke CLI, enter, ketikkan enable CONFD seperti biasa untuk masuk ke global configuration. Nah, setelah itu kita ketikkan interface FA 0/7. Kemudian switch port mode terang, enter. Kemudian exit. Lalu kita cek dengan do show interface terang. Do show interface terang. Nah, bisa dilihat di sini bahwa FA 0/7 sudah masuk ke dalam terang. Dan kita akan lanjut konfigurasikan switch yang dalam ruang 2. Kita ketikkan exit terlebih dahulu, lalu kita masukkan enable CONFD, lalu masukkan INT FA 0/7, enter. Kemudian kita ketikkan switch port mode terang. Kita exit, lalu ketikkan do show interface terang, do SAINT. Nah, pada switch yang kedua pada ruang 2 ini juga sudah terdaftar
pada terang. Kemudian kita coba untuk ping antar VLAN, kita coba kirim dari PC 0 ke PC 6. Nah, di sini sudah mengirimkan paket ARP, yang berarti device-device ini belum pernah berkomunikasi. Kita coba aktifkan dari PC 0 akan mengirimkan ke switch. Nah, kemudian switch akan mengirimkan ke VLAN 10 pada ruang 1. Dan juga ke switch pada ruang 2. Nah, di sini bisa dilihat pada VLAN pada ruang 1 tidak ada yang menerimanya karena tidak ada IP yang dituju oleh PC 0. Nah, kita bisa lihat, sebentar saya kecilkan terlebih dahulu. Nah, pada ruang 2 kita akan coba kirimkan dari switch, kita kirimkan ke VLAN 10 ruang 2. Nah, di sini ada yang menerimanya yaitu PC 6 karena PC 6 ini adalah IP IP yang dituju oleh PC 0, sedangkan PC 7 dan PC 8 tidak menerimanya karena karena bukan IP yang dituju oleh PC 0. Lalu PC 6 akan mengirimkan lagi ke switch. Kemudian switch pada ruang 2 akan mengirimkan lagi ke switch ruang 1. Kemudian switch pada ruang 1 atau switch pertama akan mengembalikannya ke PC 0. Setelah PC 0 menerima pesan, dia akan mengirimkan paket ICMP. Nah, di sini mengirimkan paket ICMP atau paket ping. Kemudian paket itu akan dikirimkan ke switch pertama dan akan dilanjutkan ke switch yang kedua. Switch kedua akan mengirimkan ke PC 6 dan akan dikirimkan lagi ke switch dan akan dikembalikan lagi ke switch 2. Lalu switch 2 akan mengirimkan lagi ke switch 1. Kemudian switch 1 akan mengembalikannya ke PC 0. Nah, bisa dilihat di sini sudah successful. Kemudian kita akan coba ping dari VLAN 20. Kita coba kirimkan pesan dari PC 3 ke PC 9. Nah, di sini paket yang dikirim masih ARP, yang berarti device ini belum pernah berkomunikasi sebelumnya. Nah, pada VLAN 20 pertama terlihat kita jalankan terlebih dahulu. Nah, di sini terlihat PC 4 dan PC 5 tidak menerima pesan. Selain dikirimkan ke VLAN 20 pada ruang 2, dikirim pada ruang 1, ini juga dikirim pada switch pada ruang 2. Dan di sini masih ARP. Kemudian kita lanjutkan ke pada ruang 2, di sini juga terlihat PC 10 dan PC 11 tidak menerima pesan. Namun di PC 9 ini menerima pesan, yang berarti PC 9 ini adalah PC yang dituju oleh PC 3 ruang 2 pada VLAN 20 ruang 1. Nah, kemudian pada PC 9 ini akan mengirimkan lagi ke switch. Kemudian switch pada ruang 2 akan mengirimkan ke switch ruang 1. Kemudian switch ruang 1 akan mengembalikannya ke PC 3. Nah, di sini PC 3 sudah mengirim paket ICMP atau paket ping. Kemudian kita akan mengirimkannya lagi dari PC 3 ke switch. Lalu switch pada ruang 1 akan mengirimkan ke switch ruang 2. Kemudian kita lanjutkan lagi ke PC 9. Nah, setelah dikirimkan ke PC 9 ini, PC 9 akan mengembalikannya lagi ke switch ruang 2 dan ruang 2 akan mengirimkan lagi ke switch ruang 1. Kemudian di sini akan dikirimkan lagi ke PC 3. Nah, bisa dilihat di sini hasilnya successful. Nah, kita coba di real time PC 5 ke PC 11. PC 5 ke PC 11. Nah, di sini hasilnya yaitu successful walaupun antar VLAN. Nah, di sini hasilnya adalah successful antar VLAN. Kemudian kita akan lanjut belajar allow trunk. Jadi kita cek pada interface trunk di switch 1. Kita ketikkan do show interface trunk. Enter. Nah, di sini artinya berapa saja yang bisa melewati interface FA07 secara default. Yang diizinkan yaitu di sini berapa saja yang bisa melewati interface FA07 secara default. Yang diizinkan yaitu 1 sampai 1005. Kemudian terdapat allow trunk dan active management. Nah, kemudian terdapat allow and active in management domain. Nih. Ini adalah VLAN yang sudah mencoba melewati FA0/7. Kita akan mencoba menghubungkan FA0/7. Caranya, pada mode global configuration, kita mulai konfigurasi dengan ketikan interface FA0/7. Interface FA0/7. Nah, setelah itu kita ketikkan switch port trunk allow. Enter. Kita ketikkan switch port trunk switch port spasi trunk
halo VLAN 10.20, kemudian enter. Setelah itu kita exit, lalu kita cek di interface terang. Kita ketikkan do show interface terang. Selanjutnya kita akan trunking pada MLS. Pada Cisco kita akan membuat satu ruang lagi dengan 6 PC dan 1 switch. Nah, di sini kita tambahkan 6 PC. Nah, di sini kita akan menambahkan juga switch. Di sini kita juga akan menambahkan switch yang 24P6, P24PS atau multi-layer switch. Selanjutnya, kita akan sambungkan switch dengan kabel automatic. Sini, ke sini. IP para PC-PC ini terlebih dahulu. Jadi mode terang dengan cara kita buka mode switch pada ruang 3, kita masuk ke CLI, kemudian di sini kita enter. Kita masukkan perintah enable CLNFT untuk masuk ke mode global configuration. Kemudian kita ketikkan interface FA 0/0. Kita masuk ke mode privilege dengan ketikkan enable CLNFT. Kemudian kita ketikkan interface FA 0/1. Lalu switch port mode terang. Nah, di sini switch NLS tidak support mode ini. Nah, kita akan mengkonfigurasikan menggunakan encapsulation pada NLS. Langsung ke perintah switch port terang encapsulation enter. Maaf, ada yang kurang. Switch port terang encapsulation.iq. Nah, kita cek terlebih dahulu masing-masing mode yang digunakan oleh switch dengan cara ketikkan klik switch 4, lalu ketikkan enable CLNFT, kemudian ketikkan do show interface FA 0/1 switch port. Langsung saja kita konfigurasikan CLNFT enable exit enable CLNFT, kemudian interface FA 0/1. Langsung saja. Lanjut kita masukkan perintah switch port mode dynamic disable. Switch port dynamic disable. Kemudian kita exit lagi. Lanjut take. Untuk mempermudah penjelasan untake and take pada Cisco, kita coba kirim pesan dari PC 11 ke PC 17. Setelah mengirimkan paket, PC 11 akan mengirimkan ke switch dan switch akan mengirimkan ke PC 0. Di sini kita coba mengirimkan paket dari PC 9 ke PC 16. Nah, di sini PC 9 akan mengirimkan ke switch pada ruang 2 dan ruang 3. Kemudian di sini PC 9 mengirimkan paket ARP. Kita coba klik paket ARP-nya. Nah, di sini terdapat keterangan .1q. Lanjut. Nah, di sini terdapat keterangan .1q yang disebut dengan take. Dan untuk yang intake tidak ada tulisan .1q. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi native VLAN. Native VLAN adalah paket yang tidak perlu di-take. Bisa dilihat di switch 1. Setelah memberikan command show ini, kita bisa lihat di switch 1. Dengan cara ketikkan do show interface terang.
di sini ada yang namanya native VLAN. Nah, di sini native VLAN-nya adalah 1. Di sini kita akan mencoba mengganti native VLAN-nya. Kita konfigurasikan pada ruang 2 dan ruang 3. Klik switch. Kita buka switch pada ruang 2, kemudian kita klik CLI, kita pergi ke CLI, kemudian kita ketikkan enable, kemudian show NFT, lalu kita ketikkan interface FA 0/0. Nah, di sini ketikkan switch port strong aktif native VLAN 20. Kemudian kita cek to show interface strong. Nah, di sini sudah. Nah, di sini sudah berubah. Nah, di sini sudah berubah menjadi 20. Lanjut ke ruang 3. Lanjut ke ruang 3, kita ketikkan enable, kemudian CONFT, lalu ketikkan interface FA 0/1, kemudian switch port, model, switch port, strong, native VLAN 20. Kemudian kita cek di show interface strong. Nah, di sini sudah terganti menjadi 20. Kemudian kita exit. Nah, di sini kita sudah bisa mengirim pesan dari PC 11 ke PC 17. Nah, mungkin itu saja video dari saya. Mungkin cukup sampai di sini saja video saya pada kali ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.